wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rzuqna mimma ta'allamna hujjatan lana wa la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, ketua DKM berikut, pengurus, para penasehat, Ustadz Ali, dan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yatim yang Ustadz cintai, semua hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak lama-lama. Target saya setelah acara ini kita jadi tahu bagaimana satu, peristiwa hijrah Nabi dari sisi sejarah. Yang kedua, pesan moral apa yang bisa kita ambil dari napak tilas peristiwa hijrah Nabi SAW. Insya Allah dalam waktu kurang lebih 2 menit ceramah selesai. Biasanya berapa menit? Berapa jam biasanya? 5 jam, Bu. Ngundang apa ngontrak ini? Oke, ini kenapa masjid-masjid banyak memperingati tahun baru Hijriah, bulan Muharram. Nah, seolah-olah peristiwa yang paling ikonik yang terjadi di bulan Muharram itu adalah peristiwa apa? Halo, Assalamualaikum. Peristiwa hijrahnya Nabi. Bagus. Sudah salah kencang lagi. Salah ya. Nabi itu hijrah bukan bulan Muharram, ya. Nabi, para mu'arikh, para ulama beda pendapat kapan Nabi hijrah. Ada satu pendapat yang mengatakan Nabi hijrah di bulan Rabiul Awal. Bulan apa, Bu? Ada yang mengatakan Nabi hijrah di bulan lebih awal daripada Rabiul Awal, bulan Safar. Bulan Safar. Para ulama beda pendapat, tapi tidak ada yang mengatakan Nabi hijrah di bulan Muharram. Lalu kemudian kenapa masjid-masjid memperingati tahun baru hijrah di bulan Muharram? Panjang alasannya. Waktu Umar bin Khattab jadi presiden, Umar bin Khattab mendapatkan surat dari Abu Musa al-Ash'ari, gubernur yang ada di Basrah. Kata Abu Musa, Umar, Pak Presiden, mohon izin, saya dapat surat perintah dari Anda, dari pusat, tetapi saya bingung, ada bulannya, tidak ada tahunnya. Di surat tertulis bulan Sya'ban, tapi surat perintah ini untuk Sya'ban kapan? Saya bingung mengarsipkan surat ini. Maka Umar bin Khattab kemudian berpikir bagaimana supaya disusun kalender Islam yang lebih definitif dan lebih rapi. Dikumpulkanlah para sahabat, ditanya, ayo kita buat kalender tahun Islam yuk, ayo. Nah, kira-kira momentumnya apa? Untuk kita jadikan starting point itu tahun 1. Sahabat beda pendapat. Ada yang mengatakan kita jadikan saja pertama Nabi ketika dilantik jadi Rasul itu tahun 1 Hijriah. Pendapat yang kedua mengatakan kita jadikan saja ketika Nabi Muhammad lahir itu tahun 1. Pendapat yang ketiga mengatakan kita jadikan saja ketika Nabi Muhammad wafat itu tahun 1. Sampai ada satu pendapat dari Ali bin Abi Thalib mengatakan, kenapa enggak kita jadikan peristiwa pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, peristiwa hijrah, sebagai momentum untuk mencatat bahwa itu tahun 1 Hijriah. Kenapa? Karena pada peristiwa hijrah itulah momen di mana umat Islam merdeka mengekspresikan agamanya. Wah, dulu waktu di Mekah orang tidak bebas sholat. Di Mekah
orang tidak bebas ngaji. Begitu ngaji, diusir. Begitu sholat, diusir. Bu, apaan? Oh, minumnya di bawah. Iya. Saya mau ambil sendiri jadi. Tapi begitu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, orang merdeka mengekspresikan keberagamaannya. Dan itulah sebenar-benarnya kemerdekaan. Dan itulah momen yang tepat kita jadikan tahun 1 Hijriah. Inilah sejarah kenapa tahun 1 Hijriah diperingati orang di bulan Muharram. Karena bulan Muharram itu adalah bulan pertama dalam kalender sejarah bangsa Arab. Ya. Lalu ketika tahun itu ditetapkan, maka Muharram itu kemudian menjadi pergantian tahun dari Zulhijjah ke Muharram, dan orang kemudian memperingati hijrah di bulan Muharram. Padahal Nabi hijrah bukan di bulan Muharram, tapi Safar atau Rabiul Awal. Itu ya, sejarahnya begitu ya. Oke, selesai. Yang kedua, apa pelajaran yang kita bisa catat ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak dari peristiwa hijrah Nabi? Catat baik-baik, singkat saja. Yang pertama, peristiwa hijrah Nabi mengajarkan ketika itu orang-orang kafir jahiliyah cemburu dengan Nabi, benci dengan Nabi. Karena Muhammad anak kemarin sore membawa agama pendatang baru, bukan agama mainstream, bukan agama yang viral, tapi baru datang langsung viral, followernya banyak. Sementara kami ini penganut paganisme, agama nenek moyang, penyembah berhala, semakin hari semakin berkurang yang membeli patung berhala. Apalagi pengusaha-pengusaha produsen patung, kebakaran jenggot. Karena patung yang dia jual nggak laku-laku. Orang banyak meninggalkan agama paganisme. Siapa yang dicari biang keroknya? Mereka bilang, Muhammad biang keroknya ini. Maka mereka mengadakan muktamar, kumpul ya, di satu tempat namanya Darun Nadwa. Tempat ini dibuat oleh kakek Nabi yang bernama Qusay. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Anda bisa bayangkan ya, coba nanti saya lihat. Mereka berkumpul, isi pertemuannya, ibu-ibu, apa isi pertemuannya? Tema besarnya, ini apa temanya ini? Dengan momentum tahun baru, sampai habis tuh ya. Nah ini mereka buat perkumpulan, temanya bagaimana Muhammad harus segera dibunuh. Coba itu. Anda bisa bayangkan, ada aula, tanahnya tanah kakek kita, yang buat kakek kita, tapi sekian puluh tahun setelah kakek kita wafat, orang berkumpul di tempat itu dan ingin membunuh kita sebagai cucunya. Sedih gak kira-kira? Halo, Assalamualaikum. Itu Nabi yang alami. Dan akhirnya dari pertemuan itu ya, mereka sepakat ingin membunuh Nabi malam hari ya, malam menjelang subuh ya. Kira-kira jam 3 mereka bergerak menuju rumah Nabi. Saat Nabi mungkin sedang tertidur lelap, di situ mereka ingin membunuh Nabi. Nabi sebagai kekasih Allah mendapat wahyu, ilham, info, Muhammad, kamu harus segera pergi dari sini karena para kafir jahiliyah ingin membunuh kamu. Berangkatlah Nabi, ya. Ketika keluar dari rumah ternyata sudah dikepung rumahnya oleh kafir jahiliyah. Dan Nabi membaca wirid yang ada dalam fragmen surah Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami jadikan dinding di depan mereka, dinding di belakang mereka, sehingga seolah-olah
mereka tidak melihat. Nabi membaca wirid ini sambil menaburkan pasir di hadapan mereka. Apa yang terjadi? Orang yang ngepung rumah Nabi tidak melihat Nabi sudah keluar dari rumahnya. Nah, apa pelajaran yang bisa dipetik? Satu, jam'ud du'a wal kasab. Hijrah mengajarkan kita bahwa hidup harus berusaha dan berdoa. Tidak cukup usaha saja atau tidak cukup doa saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Paham kagak ini? Hah? Ini masjid Masya Allah nih, gede nih. Saya baru pertama ceramah di masjid, awan ada di atas. Baru ini masjid gede begini, kita doa nih semalam suntuk. Ya Allah, mau renovasi Nurul Huda. Pasir datang, bata datang, masuk akal nggak? Perlu apa? Perlu usaha. Buat proposal, di-share, di-campaign, dikasih tahu orang bahwa kita butuh renovasi, alasannya jelas, orang kemudian tergerak hatinya, nyumbang ke Nurul Huda. Betul? Betul? Nah, ada anak muda yang iktikaf di masjid berjam-jam. Umar marah. Umar ini sahabat Nabi yang tipikalnya rasional. Kata Umar, anak muda, kamu berjam-jam saya lihat doa, nggak henti-henti angkat tangan. Apa kerja kamu? Justru itu Umar, saya ini pengen kaya tapi pakai jalan bypass. Potong kompas biar cepat lewat doa saja. Kata Umar, udah dapat kayaknya? Belum. Gimana kamu mau dapat? Inna sama la tumtiru dhahaban wala fiddah. Karena langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak kalau kamu cuma berdoa tapi tidak berusaha. Jadi Islam ini agama yang menyuruh kita untuk mengawinkan antara doa dan usaha. Kita ini bukan agama pasrah, bukan agama fatalis. Duduk, doa, iktikaf, pengen kaya, wallah, takhayulat. Ini takhayul. Halo, Assalamualaikum. Ini saya perlu tegaskan nih, ini banyak ajaran nggak benar viral ya di Bogor. Ada orang, kalau ribuan orang tiap hari datang ke rumahnya, hanya minta tips biar cepet kaya. Ini orang punya kuda banyak, mobilnya banyak, anak yatimnya banyak, istrinya. Saya nggak tahu nih, saya perlu cari informasi nih kalau yang terakhir. Dan kayaknya banyak juga. Lalu orang terkesima, orang datang ke sana, pengen kaya, ya rata-rata pengen kaya atau biar utangnya lunas. Ini orang ngasih tips. Tipsnya ngaco, aneh. Mungkin jenengan pernah nonton di TikTok atau di Instagram. Waduh, banyak anak-anak lagi di sini ya. Kalau Anda pengen kaya, pegang kelamin Anda, tempelin ke mobil itu. Baca sholawat. Belum dapat lagi, besok lakukan yang sama. Belum dapat lagi, besok lakukan yang sama. Lama-lama mobil itu punya Anda. Begitu dia bilang. Yang penting jangan mobil saya yang Anda pegang. Begitu dia bilang. Astaghfirullahaladzim. Anda boleh cek videonya di TikTok atau di Instagram, itu viral, terkenal. Ini ngawur ini. Ini bukan Islam ini. Dan tapi dianggap sakti, dianggap wali. Wah, ini kan aneh ini. Dan kemarin saya ceramah di ngisi kajian rutin kan, saya punya pengajian di Brawijaya, di Masjid Nurul Hidayah yang putih itu. Lalu saya ceritalah tentang ini. Ternyata adalah jamaah saya yang jadi pengurus masjid di situ, mantan bos orang itu. Dulunya orang itu sales, emang pinter ngomong. Nah, jamaah saya ini bosnya dulu jual showroom mobil. Nah, yang jadi
karyawannya orang ini. Dan memang pintar ngomong. Wah. Jadi yang kayak begitu dipercaya, ini kan aneh ya. Wah. Jadi dan yang banyak korbannya biasanya ibu-ibu. Ya. Bu, hati-hati. Pantang ngelihat ada orang kaya, lalu kemudian asetnya banyak, ngomong agama dikit, wali ini jangan-jangan. Wali murid mungkin. Harus cerdas, apalagi ibu-ibu ini ngaji, ya. Ngaji, ini hati-hati. Jangan terpesona yang begitu-begitu itu. Jadi yang pertama apa tadi kesimpulannya? Kok diam? Kayaknya terkesima dengan saya ini. Apa Bu? Doa dan usaha. Ya, doa dan usaha. Andai saja Nabi Muhammad minta sama Allah, ya Allah, saya pengen ke Madinah dalam waktu yang singkat, kirim burukmu ya Allah. Kira-kira bisa nggak? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Kenapa nggak bisa? Jangankan ke Madinah, Isra Mi'raj aja nyampe ke Sidratul Muntaha. Singkat banget kalau cuman ke Madinah. Cuman kenapa Nabi tidak lakukan itu? Nabi ingin ajarkan umatnya bahwa dalam hidup ini kita butuh doa dan usaha. Berusaha tanpa doa sombong. Berdoa nggak pakai usaha bohong. Jadi doa dan usaha. Masya Allah, doa dan usaha. Adik-adik mau hafal Quran, pinter, ngarep dapat Lailatul Qadar, nggak mungkin. Harus sering-sering deres, ngulangin hafalan, lihat Quran, sampai nangis, sampai capek, baru bisa pinter. Gak bisa pinter dalam waktu yang instan. Bahkan ibunya harus doa dari rumah, bantuin anaknya, ngulangin hafalan anaknya. Jangan cuman ngarepin Ustadz Ali yang dengerin hafalannya, orang tuanya juga ikut ngulangin pelajaran. Itu baru anaknya cepat pinter. Doa dan usaha. Alhamdulillah. Nah, ini pelajaran yang pertama. Nabi berjalan dari Mekah ke Madinah, berangkat tanggal 2 Rabiul Awal, tidak direct, transit di Gua Sur, nanti nyampe di Madinah 12 Rabiul Awal. Berapa hari itu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kurang lebih 10-11 hari baru nyampe ke Madinah. Kalau Nabi minta doa didatengin buruk, selesai itu urusan. Tapi Nabi nggak lakukan itu untuk mengajarkan bahwa hidup ini harus ada doa dan usaha. Fahim dong? Fahim dong? Alhamdulillah. Doa dan usaha. Tetapi Nabi juga nggak melupakan doa. Begitu keluar dari rumah, waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Diambil pasir, dilempar, seolah-olah mereka tertidur, tidak melihat Nabi keluar dari rumah. Nanti ibu-ibu kalau mau pulang ini naik motor ketemu polisi di depan, baca ayat ini. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Insya Allah kena tilang. Karena polisinya juga baca Yasin malam Jumat. Yang kedua, catat. Hijrah mengajarkan apa Ustadz? Lihat. Ketika hijrah, Nabi tidak melakukannya sendirian. Tidak melakukan sendirian. Nabi tidak single fight. Tidak. Padahal Nabi bisa aja. Nggak perlu Abu Bakar. Nggak perlu. Nabi cukup sendiri. Oh, yang punya Allah. Kenapa nggak bisa? Tetapi apa yang dilakukan Nabi SAW mengajarkan kita tentang barakatul jamaah. Kehebatan berjamaah. Keberkahan berjamaah. Di dalam jamaah ada keberkahan. Ini acara
Kalau cuman dilakuin ketua DKM, nggak mungkin bisa nih. Perlu siapa? Perlu donatur, betul? Perlu jamaah, betul? Cuman Ustadz Ali nggak bisa. Ustadz Alinya udah semangat, yang hadir nggak ada, nggak bisa juga. Atau cuman saya, sayanya datang subuh udah di sini, cuman yang dengerin saya nggak ada, nggak bisa. Kenapa acara ini terjadi? Karena barakatul jamaah. Ada sponsornya, ada anak yatimnya, ada donaturnya, ada jamaahnya. Ada nasi kotak, ada nggak nasi kotak? Ada makannya di bawah. Lengkap. Jadilah acara ini. Coba lihat, kita sekarang lihat. Ketika Nabi hijrah, siapa yang ada di belakang Nabi? Satu, Ali bin Abi Thalib. Mengganti posisi tidur Nabi di malam hari, seolah-olah dia Nabi, tapi ternyata ketika dibuka Ali bin Abi Thalib, anak muda. Yang kedua, Abu Bakar. Abu Bakar ini sponsor utama, ya, sekaligus mitra perjalanan Nabi. Dialah yang memberikan kendaraan 2 ekor unta sebagai moda transportasi hijrah. Pakai ini Rasul, pakai ini, kendaraan punya saya. Ini Abu Bakar ini. Nah, jadi kalau ada buat PHBI, udah, pokoknya nasi kotak saya, pokoknya buat ini dari saya. Wah, itu Abu Bakar itu. Nah, tapi kalau ada yang ini kita mau dangdutan ini, ngundang OT sama biduan, joget-joget, saya. Tapi begitu PHBI, ke yang lain aja, ke yang lain. Ini bukan Abu Bakar, Abu Jahal. Jadilah Abu Bakar, jangan jadi Abu Jahal. Ya. Lalu kemudian siapa lagi? Abdullah bin Abu Bakar. Siapa Abdullah bin Abu Bakar? Anaknya Abu Bakar dari istri pertama yang bernama Qutailah. Apa tugas dia? Informannya Nabi. Datang ke Gua Thur, memberi informasi Nabi, jangan keluar dulu dari gua karena engkau masih diintai sama serdadu Quraisy. Ini kerjaannya Abdullah. Siapa lagi? Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, adik dari Abdullah bin Abu Bakar dari istri pertama. Kerjaannya penyuplai logistik, yang buat nasi kotak, masakin, ngasih ke Nabi di Gua Thur. Berangkat sore-sore, itu kerjaannya Asma. Coba lihat nih pengajian. Ini kalau nggak ada ibu-ibu nggak rame nih. Apalagi yang mana yang tukang masak. Wah, ini tukang masak nih, bagian dapur ini Asma binti Abu Bakar. Wah, kalau nggak ada Asma kita nggak kenyang ngaji. Ya. Untung ada Asma. Jadi dalam dakwah perlu ada Asma binti Abu Bakar, penyuplai logistik. Siapa lagi? Amir bin Fuhairah, budaknya Nabi. Budaknya Abu Bakar. Apa kerjaannya? Coba lihat. Abdullah naik, Asma naik ke Gua Thur. Jejak kakinya ada di bawah. Sudah? Ini jejak kaki kalau nggak dihapus, apa yang terjadi? Nabi Muhammad ketahuan ngumpet di Gua Thur dan akan dibunuh. Apa tugas Amir bin Fuhairah? Ngembalain kambing dari pagi sambil jejak kakinya diusap-usap supaya ngehilangin jejak. Nanti kambingnya diperah, susunya dikasih ke Nabi di atas buat minum. Masya Allah. Hebat gak? Halo? Assalamualaikum. Ini masih hidup gak nih? Hebat gak? Masya Allah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? 2. Yang kedua, barakatul jamaah. Keberkahan dalam kebersamaan. Al-jama'atu rahmah, kata Nabi. Kolektif itu, berjamaah itu, bersama-sama itu, berkolaborasi itu rahmat. Wal furqatu azab. Sementara perpecahan itu adalah bencana. Ya. Jadi kalau kita masih bisa berjamaah begini, ini berkah nih masjid. Ya, bagus berarti. Tapi kalau isinya masjid udah beranteman pengurusnya, itu udah gak berkah itu.
harus dihindari. Gak boleh ya, mengurus agama Allah tapi kita saling tidak bai'an. Harus bersatu, harus solid. Yang ketiga, pelajarannya. Yang pertama apa tadi, Bu? Doa dan usaha. Yang kedua? Berjamaah. Tiga, belum. Yang ketiga, ahamiyatul istiratijiyah. Pentingnya strategi. Kalau tidak ada strategi nggak bisa. Coba Anda bisa lihat bagaimana tadi strateginya Nabi. Ini jadi temannya, yang ini gantiin tidurnya, yang ini penyuplai logistik, yang ini nganterin makanan, yang ini informan, yang ini ngapusin jejak. Hebat Nabi itu. Kalau saya yang jadi nabinya mungkin udah kebunuh tuh dari awal. Karena nabinya Muhammad SAW gagal pembunuhan. Wah, penting strategi. Anda bisa lihat, begitu Nabi keluar dari rumah, posisi Madinah itu ada di utara kota Mekah. Tapi Nabi tidak lewat jalur utara, Nabi lewat jalur selatan. Coba, ini strategi. Kalau saya lewat jalur utara, ini emang jalannya orang kebanyakan. Dan pasti ketangkep. Akhirnya Nabi lewat jalan tikus yang orang nggak banyak tahu, lewat jalur selatan. Coba. Apa artinya pentingnya strategi dalam dakwah, dalam berbuat baik, itu penting strategi. Ibu ngebangunin suami sholat subuh, niatnya bener, strateginya nggak bener. Bangun bang, udah tua bangka, sholat subuh masih dibangunin, kagak tahu malu. Sholat sana. Wah, kira-kira suaminya bangun nggak? Bukan main, bangun suaminya, tapi bukan suaminya doang yang bangun, piring di dapur bangun itu. Wah, berantem. Ya. Kenapa? Strateginya nggak benar. Maka kata para ulama, at-tariqah aham minal maddah. Cara, strategi itu kadang-kadang lebih penting daripada isi. Nah, isinya bagus, tapi strateginya nggak bagus, hasilnya nol. Ya nggak, Bu? Bu, lah ibu pengen sesuatu sama suami. Apa yang ibu lakuin? Hah? Halo, assalamualaikum. Coba yang kompak sini. Ibu pengen sesuatu dari suami. Apa yang ibu lakuin? Tuh, lihat tuh Pak. Baik-baikin katanya. Jadi selama ini mereka baik-baikin Bapak, ada maunya. Dan memang harus begitu. Harus begitu. Baik-baikin. Lembut-lembutin. Begitu enggak? Harus. Jangan sampai dia ketemu yang di luar lebih lembut. Lebih baik. Maka harus baik-baikin di rumah. Ya Bu ya? Betul nggak Bu? Bapak juga begitu Pak. Ya. Kalau bini lagi ngambek, bagaimana bini ngambek? Bukan main itu. Bisikin ke telinganya, nomor rekening masih yang lama enggak? Gitu. Alhamdulillah. Dah, yang ketiga. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Yang keempat, coba lihat ya. Setelah Nabi bermalam 3 hari 2 malam di Gua Sur, tanggal 4 Nabi keluar dari Gua Sur menuju Yathrib. Nabi karena lewat jalur selatan tidak ngerti jalan, karena ini jalan yang tidak umum diketahui orang. Nabi kemudian menyewa seorang tour guide namanya Abdullah Uraikid, seorang non-muslim. Perhatikan. Nabi menyewa tour guide namanya siapa? Abdullah Uraikid, dan agamanya non-muslim. Apa agamanya? Bukan Islam. Dan dibayar secara profesional oleh Nabi. Kalau tidak ada si non-muslim ini, Nabi nggak jadi hijrah dan mungkin terbunuh di Gua Sur. Untung ada si non-muslim ini. Apa pelajaran yang Anda bisa ambil? Hijrah mengajarkan kepada kita syumuliyatun Nabi fil muamalah. Nabi mengajarkan inklusif, toleransi kalau babnya muamalah.
Kalau Anda punya tetangga non-muslim, tetangga Anda ramah, Anda harus lebih ramah daripada dia karena Anda muslim, dia non-muslim. Anda punya tetangga baik, Anda harus lebih baik dari dia, jangan sampai kalah baik. Dan gak apa-apa berteman. Saya boleh gak Ustadz punya teman non-muslim? Halal. Boleh punya sahabat non-muslim? Boleh. Selagi dalam bab muamalah bukan akidah. Gak ada masalah. Buktinya Nabi berteman baik dengan non-muslim yang bernama Abdullah Uraikid, dibayar secara profesional. Coba lihat, dalam hijrah Nabi mengajarkan toleransi. Lah yang sekarang hijrah makin eksklusif. Ini aneh. Ya kan? Ada orang makin hijrah. Nabi mengajarkan ketika hijrah, Nabi berhubungan baik dengan yang beda agama. Lah yang sekarang habis hijrah, jangankan sama yang beda agama, yang seagama dia salahin. Aneh gak? Setelah hijrah atributnya berubah, pergaulannya berubah, circle-nya berubah, cara menilai orang juga berubah. Akhirnya dia bilang, cuman saya yang benar, orang lain salah. Karena saya baru ngaji ini, yang kemarin saya belum ngaji. Kan keliru ini. Dia nggak ngerti sejarah hijrah. Jadi meskinya orang itu semakin hijrah makin terbuka, ya, makin toleran. Ibadahnya juga makin kenceng, ya, bukan makin eksklusif. Jangan deketin dia deh, kenapa dia baru hijrah, nggak enak. Ini orang takut. Oke, yang kelima, lihat ketika Nabi sampai di Madinah, apa yang dibangun Nabi pertama kali? Yang Nabi bangun bukan rumah dinas, bukan rumah pribadi, tapi masjid, infrastruktur spiritual, Masjid Kuba. Kalau sayalah yang jadi nabinya waktu itu, mungkin yang pertama saya bangun bukan masjid, tapi rumah pribadi saya, buat saya sama bini. Lah saya udah capek bu, jalan 10 hari, wajar dong saya bangun rumah. Ya nggak, pengikut saya banyak. Itu kalau saya. Cuman Nabi Muhammad itu bukan materi yang difikirkan. Sehingga yang dibangun oleh Nabi bukan rumah dinas tapi masjid. Masya Allah. Jadi dengan hijrah ini kita makin cinta sama masjid. Karena yang dilakukan Nabi setelah hijrah bangun masjid. Yang kedua, Nabi mempersaudarakan pendatang dan pribumi, muhajirin dan ansor. Bahwa kalian semua bersaudara. Yang satu menanggung kebutuhan yang lainnya. Itu yang diajarkan Nabi. Yang ketiga, Nabi melakukan inspeksi ke pasar Madinah. Kata Nabi, siapa yang main-main timbangan, dia bukan umat saya. Wah, takut pedagang, akhirnya gak berani bohong. Yang keempat, Nabi melakukan sensus. Dihitung berapa orang Islam. Terkumpul, uktub liman talaffaz bil Islam minan nas. Coba hitung berapa orang yang udah masuk Islam. Ternyata ada 1.200. Sekarang berapa orang umat Islam? Berapa miliar di dunia? Banyak, ya. Berkah dari hijrah Nabi yang dulunya cuma 1.200, sekarang berapa miliar? Masya Allah, tabarakallah. Walhasil ini kalau diceritakan nggak selesai-selesai ini pelajarannya, banyak sekali pesan moralnya. Itu mungkin sekelumit di antara pesan moral yang bisa kita catat. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tahun depan nanti buat yang lebih meriah, buat yang lebih edukatif, buat yang lebih keren, merayakan memperingati tahun baru Islam ini. Apa contohnya? Misal anak-anak diajak nonton film bareng. Wah, ya, filmnya film Islami, ya, tentang sahabat Nabi. Tahun ini kita putar film tentang Buya Hamka. Tahun besok Ki Hasyim Asy'ari. Besok lagi Ki Ahmad Dahlan. Wah, diputar tokoh-tokoh Islam. Penting buat anak-anak. Mereka udah kebanyakan main Mobile Legend. Nggak ngerti ya, Ki Hasyim Asy'ari itu siapa? Ki Ahmad Dahlan itu apa? Perlu diajarkan. Buat festival, lomba, Muharram. Saya ini jadi begini ini karena berkah orang kampung dulu buat festival Muharram. Masih kecil-kecil, lomba azan.
lomba pildacil, lomba kori, saya ikut itu, menang. Wah. Setelah menang, saya termotivasi. Jangan-jangan karena perlombaan yang dibuat itu anak-anak kita termotivasi. Bagus. Ya, buat yang lebih kreatif. Boleh, nggak ada masalah. Ya. Saya kira itu ya, Bapak, Ibu-ibu. Mudah-mudahan kita bisa punya kecintaan terhadap tahun baru Islam ini, dan semua tahun adalah punya orang Islam. Ya, nanti kalau ada yang bilang tidak boleh memperingati tahun Masehi, saya nggak sepakat itu. Ya, ini Nurul Huda harus buat tahun baru Masehi dan harus buat tahun baru Hijri. Kenapa? Apa beda Hijri sama Masehi? Hijri itu lebih cepat hitungannya 12 hari. Ngikutin peredaran bulan namanya Qamariyah. Kalau Masehi ikutnya matahari namanya Syamsiyah. Sekarang saya tanya, bulan sama matahari yang punya siapa? Hah? Yang nyiptain? Punya kita itu. Harus buat acara. Daripada acaranya enggak-enggak, cepet-cepet ambil acaranya, buat acara yang manfaat. Begitu. Daripada orang tahun baru Masehi ke puncak, party, joget-joget gak jelas. Ambil acaranya, buat yang lebih edukatif. Itu dakwah. Alhamdulillah. Paham gak nih kira-kira? Assalamualaikum. Iya, udah begitu aja dah. Jam 11 kurang ini. Saya mau ke Kemayoran. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Mangga, bapak-bapak, ada pertanyaan? Ini kan pengajian campur Riyadhus Shalihin nih. Gak apa-apa, ada sesi tanya jawab. Mangga kalau ada pertanyaan. Bu, ada pertanyaan, Bu? Bapak-bapak? Alhamdulillah, jelas, padat, tepat, dan ngantuk. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna mimma ta'allamna hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Gusti. Terima kasih atas segala nasihatnya dan hikmah hijrah Nabi yang sangat luas. Semoga kita bisa memahami dan bisa melaksanakan makna daripada hikmah hijrah Nabi pada kesempatan hari ini. Untuk berikutnya yaitu sebelum kita ramah-ramah di bawah, kita tadi ada pesan dari panitia itu untuk foto bersama-sama anak-anak yatim piatu agar bisa masuk ke depan sama panitia, pengurus, sepuh, monggo foto dulu ke depan sebelum kita ramah di bawah. Ayo anak-anak yatim piatu masuk ke depan, sama foto-foto sebentar. Sama Ustaz, panitia, sepuh, pengurus, pasti yang mana? Barangkali posisi bisa lengkung, yang kecil, duduk saja, yang kecil adik-adik duduk biar yang belakang bisa lebih jelas. Moga terima kasih Pak Haji Mukhlis, Pak Haji Nafudin, Pak Haji 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 Isan, moga semangat semua.
mengurus penasehat. Coba berubah nomor telepon di belakang. Bu, ayo bu sini bu. Bu sini, ayo dong bu. Yang baru. Ayo bu, mau silakan bu beberapa ya. Tarik boleh ini sebentar ya. Ayo sini. Ayo sini sini. Ayo. Mas dia atau pengambilan gambar. Agaknya berdiri kan masih kurang. Terima kasih. Langsung bu. Demikian acara dari sekarang sudah kita laksanakan. Semoga untuk tahun depan kita bisa lebih kreatif. Ya. Misalnya di sini. Oh, di. Adik-adik, karena waktu kita masih ada beberapa saat, daripada kita membagikannya di bawah, kita stay di sini ya, di sini kita bagikan di sini saja ya. Jangan keluar-keluar ya adik. Ini ya. Akan berikan satu nanti sekarang juga, di sini saja ya. Terima kasih. Iya, kepada adik kembali kalah ya, yang tadi dikatakan bagian bawah. Sekarang karena masih ada waktu, insyaallah cukup untuk pembagian santunan yang jatuh di ruang atas. Yang untuk waktu yang pertama kita berikutnya Ananda Aulia bisa masuk depan untuk menerima santunannya. Mohon yang hormat Ibu Haja Rizalullah bisa memberikan santunannya. Sudah turun? Iya, Ibu Haja tidak mau langsung. Sama sekali. Ini. Oh ini. Untuk berikutnya ada Fauzi. Mohon kesediaannya Bapak Simonis memberikan semuanya. Ada Fauzi? Ada? Terima kasih. Fotonya di mana nih? Iya, terima kasih. Ya. Untuk berikutnya ada Kaisang. Ada Kaisang di sebelah depan. Mohon ke rumah Bapak Kaisang untuk memberikan santunannya. Pak Jamil sudah. Terima kasih kepada Allah. Kemudian berikutnya Al-Aziz. Tenaga Al-Aziz ya. Mohon kesediaannya Bapak Haji Abdul.
memberikan santunnya. Ah. Untuk berikutnya Bapak Haji Aziz siap-siap memberikan santunnya. Ananda Nabil. Kamera ya. Mohon Bapak Haji. Udah jadi. Ya berikutnya Fabian. Ya. Terima kasih barakallahu. Berikutnya Alwi. Ibu Tuti, mohon menyerahkan. Siapa namanya? Alwi. Mana ada Alwi? Alwi ya diterima oleh Alwi. Kemudian Ibu Tari ke depan memberikan santunan. Nur Azizah ada adik. Nur Azizah. Tunggu sebentar, kamera ada ya. Terima kasih. Fauzan ada hadir, segera maju ke depan. Fauzan Kenzi. Ya. Berikutnya Tengku, ada Tengku, segera maju ke depan. Tengku Syawal. Oh ibu. Terima kasih. Kemudian berikutnya Kaila. Ada Kaila. Terima kasih. Raffena. Rifani sama mana dia? Rifani mana? Oh ya, titipkan ya, titip ya. Bisa. Adri.
Putri-putri yang berputri. Terus dipanggilnya biar siap. Sarif, Sarif, Sarif. Siapa Sarif? Sarif ada adik. Mirza, Sarif, Mirza. Mirza. Harus ada ya. Saskia Amelia. Mirza, Mirza ya. Anak-anak jangan pulang dulu ya, sebenarnya nanti ada apa namanya Saskia Amelia. makan dulu di kamar, nanti akan dipandu. Saskia Amelia. Nah, harusnya ada Oh, Sarif yang lebih tinggi ya. Sasha. Nama. Mau pasukan kalau dari apa mau makan dulu, kita makan dulu bisa turun dulu. Sela ada Sela. Asila, ada Asila. Arsila. Ramadan ada. Ramadan ada. Masuk ke kamar. Aisyah. Aidan. Ada Kanza. Terakhir nggak ada Kanza. Kanza. Tidak sana deh. Faisal. Faisal ada Faisal. Indah ya, Indah. Ada Indah. Faisal Indah ya masuk ke depan. Indah. Indah. Ya. Oke, lihat ya. Sudah selesai ya. Terima kasih adik semua yang sudah menerima sebelumnya itu. Sekarang kita bisa duduk bersama-sama. Kemudian nanti ada makan yang di bawah yang terpisah.